Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam acara Saat Teduh Doa pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, mau merenungkan dan membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yohanes 17 ayatnya yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau kita melihat judul perikop ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya mereka menjadi satu di dalam Tuhan, sehingga dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kalau umat Tuhan menjadi satu, maka gerejanya akan memiliki kesaksian yang baik. Bahkan kesatuan umat Tuhan membuat orang yang belum mengenal Yesus menjadi percaya. Yohanes 17 ayat 21. Di situ tertulis, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Orang yang percaya kepada Yesus, ia memiliki keselamatan dalam hidupnya. Jadi dunia harus tahu dan percaya kepada Yesus bahwa ia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Puji Tuhan. Dunia harus tahu dan mengenal Yesus. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, apa yang Yesus katakan? Di situ tertulis, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tapi banyak orang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dapat melihat penyebab banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Hal ini tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini,
sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka yang tidak percaya Kristus karena pikiran mereka dibutakan oleh ilah-ilah, dewa-dewa zaman ini yang dianggap sebagai Tuhan, tetapi sebenarnya tidak punya kuasa apapun juga. Oleh karena itu, Allah menyatakan diri sebagai manusia di dalam Yesus sebagai penyelamat dunia, supaya dunia tahu dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, harus ada yang memberitakan nama Yesus. Yesus juga mengajar amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah pesan Yesus, supaya banyak orang tahu dan diselamatkan, sehingga mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berikan hati kita. Kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita, sehingga dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi dorongan dan semangat bagi kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan di dalam saat teduh ini, pagi hari ini. Hamba berdoa buat setiap mereka yang mengikuti acara saat teduh ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing, sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.